Halo teman-teman, kembali lagi bersama Xfan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing pada teman-teman question atau kalimat pertanyaan. Nah, sebelumnya saya telah sharing pada teman-teman yes no question teman-teman. Jika teman-teman belum mengerti apa itu yes no question, teman-teman silakan menonton pada video yang ada di atas ini teman-teman. Nah, sekarang saya akan sharing pada teman-teman WH question teman-teman. Ini ada juga yang menyebutnya informative question atau information question. Sama aja ya teman-teman. Nah, emang apa sih WH question itu? Nah, WH question adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban berupa informasi teman-teman. Karena WH question ini adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban berupa informasi, maka dia bisa bertanya berupa subjek. Subjek ini ada dua teman-teman. Bertanya keseluruhan subjeknya atau bagian dari subjek. Terus bisa bertanya complement atau pelengkap. Terus bisa bertanya verb atau kata kerja. Terus objek. Objeknya juga ada dua. Objek dari kata kerja atau objek dari preposisi. Terus yang terakhir bisa bertanya tentang adverb. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa aja yang ditanyakan oleh WH question? Iya, sekarang saya sudah tahu. Nah, karena teman-teman sudah tahu, berikutnya adalah pola dari WH question teman-teman. Dia memiliki pola. Jika bertanya tentang subjek, maka kalimatnya tidak perlu inversi teman-teman. Tidak perlu dibalik ya, subjek dan verbnya. Tapi kalau bertanya selain subjek, berarti apa teman-teman selain subjek? Bisa complement, bisa verb, bisa objek, ataupun adverb. Maka diinversi teman-teman, atau dibalik. Posisi subjek dan verbnya dibalik teman-teman, yaitu verbnya ditaruh di depan. Nah, itu yang disebut dengan inversi. Jadi diingat-ingat ya teman-teman. Jika dia bertanya subjek, maka tidak perlu diinversi. Kalau selain subjek, maka perlu diinversi. Ingat kan teman-teman? Iya, sekarang saya sudah ingat. Nah, bagus. Berikutnya adalah question word, atau kata yang digunakan untuk bertanya teman-teman. Nah, apa aja sih kata yang digunakan untuk bertanya? Di sini ada who, ini untuk bertanya subjek teman-teman, yang subjeknya orang. Terus kalau whom bertanya tentang objek berupa orang atau manusia ya. Terus kalau what ini digunakan untuk bertanya subjek maupun objek yang bentuknya selain orang teman-teman, atau selain manusia. Kalau when ini untuk bertanya waktu. Kalau where tempat teman-teman. Why ini bertanya alasan. Kalau which ini bertanya tentang pilihan teman-teman. Nah, terus ada whose ini untuk bertanya kepemilikan. Kalau how bertanya tentang cara teman-teman. Kalau how many ini untuk bertanya berapa jumlah. Nah, ini untuk noun atau kata benda yang jumlahnya dapat dihitung. Ini maksudnya nounnya tidak perlu alat ukur teman-teman untuk menghitungnya. Contohnya gimana? Contohnya 5 mobil atau 10 sepeda. Itu tidak perlu alat ukur. Beda dengan how much. Kalau ini untuk bertanya berapa jumlah, tapi nonnya uncountable atau tidak dapat dihitung. Nah, maksud dari tidak dapat dihitung berarti dia membutuhkan alat ukur teman-teman untuk menghitungnya. Contohnya gimana? Contohnya air. 1 sendok air atau 1 gelas air. Nah, gelas ataupun sendok adalah alat ukur. Makanya air disebut uncountable teman-teman, karena dia tidak bisa dihitung, karena dia dihitungnya membutuhkan alat ukur. Nah, sekarang berikutnya ada how far. Ini bertanya tentang jarak teman-teman. Terus how long bertanya tentang lamanya waktu dan lain sebagainya. Masih banyak ya teman-teman. Tapi ini adalah question word yang sering digunakan teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman ingat-ingat ya anggota question word yang ini agar mempermudah teman-teman untuk membuat WH question teman-teman. Nah, sekarang karena teman-teman sudah tahu question word, terus polanya juga sudah tahu, maupun apa aja yang ditanyakan dalam WH question teman-teman. Nah, sekarang saya akan sharing pada teman-teman mulai dari yang pertama, yaitu menanyakan subjek.
Sebelum kita membahas WH question yang menanyakan keseluruhan subjek atau yang menanyakan bagian dari subjek, teman-teman harus tahu dulu bagaimana sih cara merangkai WH question yang menanyakan subjek. Nah, cara merangkainya seperti ini teman-teman. Cara merangkai atau membuat yang pertama adalah kita hilangkan bagian yang ditanyakan teman-teman. Misal kalimatnya adalah Sanum is reading a book. Nah, ini sekarang kita bedah dulu satu-satu teman-teman. Sanum adalah subjek. Is reading ini adalah verb atau kata kerja. A book adalah objek teman-teman. Nah, Sanum sedang membaca buku. Ini kita akan tanya teman-teman, mana sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah si subjek. Berarti Sanum kita coret teman-teman. Nah, terus karena si Sanum ini dicoret, kita ganti dengan apa teman-teman? Diganti dengan question word. Nah, sekarang kita pilih teman-teman, yang mana sih question word-nya? Kita lihat ya teman-teman, Sanum adalah orang, terus posisinya ada di subjek, bukan yang selain orang. Makanya kita pakai who, berarti question word-nya kita menggunakan who. Nah, sekarang kita tulis teman-teman, berarti Sanum ini diganti dengan who. Nah, terus berikutnya teman-teman, susun kalimat question word di depan dan kalimat bentuknya statement. Nah, ini tidak inversi teman-teman. Berarti tidak ada pembalikan. Berarti langsung kita tulis teman-teman. Who is reading a book? Jangan lupa teman-teman, karena ini pertanyaan berarti kasih tanda tanya. Makanya ini disebut dengan kalimat WH question yang menanyakan subjek teman-teman, karena dia menanyakan sisa Sanum. Nah, Sanum posisinya ada di subjek. Oh gitu ya, iya sekarang saya sudah mengerti. Nah, bagus, karena teman-teman sudah bisa cara membuat atau menyusun WH question yang menanyakan subjek. Berikutnya saya akan langsung menjelaskan pada teman-teman bagaimana sih cara menyusun WH question yang menanyakan subjek keseluruhan teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Jangan lupa ya teman-teman, untuk question word ini teman-teman hafalkan, karena ini akan dipakai terus. Nah, sekarang menanyakan subjek keseluruhan ini memiliki pola question word plus verb auxiliary atau ordinary. Verbnya atau kata kerjanya harus dijadikan singular teman-teman, atau tunggal. Jadi dia selalu bentuknya singular. Nah, terus kalau pola question word, ini question word-nya apa sih yang digunakan? Karena dia menanyakan subjek, berarti kita pakai who, karena dia who ini untuk manusia ya teman-teman, subjek. Dan pakainya what, ini untuk non manusia. Jadi ada dua ya teman-teman, question word-nya ada who, ada what, who atau what. Nah, seperti ini teman-teman. Agar teman-teman mudah memahaminya, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya teman-teman. Yang pertama ada they meet Aska every day. Nah, ini kita kan mau bertanya tentang subjek ya teman-teman. Berarti subjeknya kita coret. Nah, they ini manusia atau bukan teman-teman? Dia manusia. Nah, karena dia manusia berarti kita pakai apa teman-teman? Question word-nya kita pakai who. Berarti they-nya diganti dengan who. Nah, sekarang kita tinggal susun teman-teman. Cara menyusunnya gimana tadi? Berarti dari who-nya dulu ya. Question word-nya dulu. Kita tulis who. Terus sisanya kita tinggal tulis. Dan jangan lupa teman-teman, verb-nya berubah jadi singular. Berarti meet jadi meets. Terus Aska every day. Jangan lupa kasih tanda tanya teman-teman. Nah, berarti kalau yang atas, mereka bertemu Aska setiap hari. Terus yang bawah, karena kita mau bertanya tentang subjeknya, tentang mereka ya teman-teman. Berarti siapa yang bertemu Aska setiap hari? Nah, inilah yang disebut WH question teman-teman. Oh gitu ya, iya sekarang saya sudah mengerti. Nah, bagus, karena teman-teman sudah mengerti, kita lanjutkan lagi teman-teman. Kita latihan ya. Berikutnya yang B.
The elephant will drink in the river. Nah ini mana sih teman-teman yang subjek? Itu yang subjek the elephant. Benar teman-teman. The elephant ini adalah subjek. Nah kita mau bertanya tentang the elephant. Berarti kita ubah teman-teman. Nah dia manusia atau bukan teman-teman? Dia bukan manusia. Karena dia bukan manusia berarti kita pakai apa teman-teman? The elephant pakai what ya teman-teman? What? Sekarang kita tinggal susun. Berarti what. Terus sisanya kita tinggal tulis teman-teman. Will drink in the river. Jangan lupa kasih tanda tanya. Kalau yang atas berarti apa teman-teman? Gajah akan minum di sungai. Berarti kita tanya tentang si gajah. Nah sekarang agar teman-teman semakin paham lagi, kita latihan lagi teman-teman. Yang C ya. A diligent boy has written many novels. Nah sekarang kita mau nanya yang subjek teman-teman. Subjeknya kita diganti dengan apa sih? Diganti dengan question word. Nah ini a diligent boy, ini manusia atau bukan teman-teman? Dia manusia. Karena manusia berarti kita pakai who. Nah sekarang kita tinggal rangkai. Berarti who has written many novels. Nah jangan lupa kasih tanda tanya teman-teman. Berarti ini siapa yang menulis banyak novel? Nah yang menulis siapa teman-teman? A diligent boy. Nah ini yang dimaksud dengan bertanya tentang si subjek. Nah sekarang kita latihan lagi teman-teman. Satu lagi ya. Yang D. Cathy catches a cat. Nah ini yang ditanya adalah si Cathy teman-teman. Nah berarti ini Cathy manusia. Berarti kita pakai who. Nah sekarang kita tinggal susun teman-teman. Susun kalimatnya ya. Berarti who catches a cat. Jangan lupa kasih tanda tanya teman-teman. Nah ini berarti kita tanya tentang si subjek, si Cathy ya. Siapa yang menangkap seekor kucing? Nah gimana teman-teman, sekarang sudah mengerti kan? Untuk yang menanyakan subjek keseluruhan ya teman-teman. Iya sekarang saya sudah mengerti. Nah bagus, karena teman-teman sudah mengerti. Berikutnya kita bahas WH question yang digunakan untuk menanyakan subjek tapi bagian dari subjek teman-teman, bukan keseluruhan subjek. Nah, menanyakan bagian dari subjek ini memiliki pola question word plus noun plus verb teman-teman. Dan perlu teman-teman ingat, verb-nya mengikuti noun-nya ya teman-teman. Noun yang ada di subjek. Sekarang agar teman-teman mudah memahaminya, saya akan memberikan contoh kalimatnya. Yang pertama, 5 beautiful girls sing many songs. Nah, kita menanyakan bagian dari subjek. Yang pertama adalah jumlahnya teman-teman. Terus yang kedua adalah adjektif atau sifatnya ya. Ini yang kedua, karakter atau quality. Terus yang terakhir kita menanyakan seluruh bagian dari subjek. Nah sekarang coba teman-teman perhatikan bagaimana sih cara membuat WH question yang menanyakan bagian-bagian dari subjek. Yang pertama yaitu jumlahnya teman-teman. Berarti gimana? Kalau jumlah berarti how many. Kenapa sih nggak how much? Karena jumlah ini dapat dihitung. Gadisnya dapat dihitung ya teman-teman. Nggak butuh alat ukur. Berarti how many. Terus lanjutannya beautiful girls terus sisanya tinggal kita tulis teman-teman. Sing many songs. Jangan lupa kasih tanda tanya teman-teman. Berarti berapa banyak gadis cantik yang bernyanyi banyaklah lagu. Nah berapa banyak teman-teman? Ada 5. Makanya kita hanya bertanya bagian dari subjek. Karena subjeknya keseluruhan ini ya teman-teman. 5 gadis cantik.
cantik. Nah, kita hanya bertanya jumlah dari gadisnya teman-teman. Berikutnya yang nomor 2 ya, yaitu karakter atau quality. Ini berarti kita pakai question word yang apa teman-teman? Itu pakai question word yang which bukan sih? Benar teman-teman. Berarti kita pakai which. Terus sisanya tinggal kita tulis which girls sing many songs. Nah, kasih tanda tanya. Atau kalau mau variasi yang kedua juga bisa teman-teman. Yaitu apa teman-teman? Which, terus girl-nya tunggal. Jadi girl. Terus jangan lupa teman-teman, karena girl-nya tunggal, verb-nya berubah. Jadi kasih S ya. Sings. Nah, seperti ini teman-teman. Ini boleh dipilih salah satu. Terus sekarang yang nomor 3 teman-teman, yaitu kita bertanya seluruh bagian dari subjek. Ini mirip dengan penjelasan sebelumnya ya teman-teman. Menanyakan subjek keseluruhan. Berarti nomor 3 ini gampang. Kita pakai who atau what. Pakai apa teman-teman? Itu manusia berarti pakai who. Benar. Who. Dan jangan lupa ya teman-teman. Ini verb-nya jadi singular. Berarti sings many songs. Nah, seperti ini teman-teman, kasih tanda tanya. Gimana teman-teman mengerti kan? Iya, sekarang saya mengerti. Nah, agar teman-teman semakin paham lagi, kita latihan lagi teman-teman. Yang B ya. His brother buys a hotel. Nah, ini yang pertama, kita menanyakan his-nya teman-teman. Ini nomor 1 ya. Terus nomor 2, kita menanyakan seluruh subjek. Nah, sekarang kita tinggal tulis teman-teman. Nomor 1 berarti kita pakai question word yang apa teman-teman? Itu pakai question word whose, karena kepemilikan. Benar teman-teman. Ini pakai whose. Nah, kita tinggal tulis whose, terus whose brother. Saudara siapa teman-teman? Buys a hotel. Nah, sekarang kasih tanda tanya sebagai penutup teman-teman. Nah, sekarang yang nomor 2, yaitu menanyakan seluruh subjek. Berarti ini pakai apa teman-teman? Itu pakai who, karena dia manusia. Benar. Berarti who. Terus jangan lupa teman-teman, sisanya kita tulis who buys a hotel. Dan dikasih tanda tanya. Nah, sekarang gimana teman-teman? Semakin mengerti kan? Iya, sekarang saya semakin mengerti. Nah, sekarang kita latihan lagi, yaitu yang C teman-teman. 6 boys have done it. Nah, ini sekarang yang pertama kita menanyakan jumlahnya teman-teman, bagian dari subjeknya ya. Terus yang kedua kita menanyakan keseluruhan dari subjek. Nah, sekarang kita tinggal tulis teman-teman. Karena jumlah ini berarti apa teman-teman? Question word-nya. Itu berarti pakai how many. Benar teman-teman. How many? Karena boy-nya dapat dihitung. How many? Terus boys have done it. Nah, kasih tanda tanya teman-teman. Sekarang kita kerjakan yang nomor 2, yaitu kita menanyakan keseluruhan dari subjek. Nah, berarti ini pakai apa teman-teman? Itu pakai who. Benar teman-teman. Karena ini menanyakan manusia. Berarti who. Terus jangan lupa verb-nya dilihat dulu teman-teman. Ini verb-nya, karena pakai who berarti verb-nya harus pakai verb singular. Berarti has. Berubah ya teman-teman. Dari have berubah jadi has. Has dan it. Jangan lupa kasih tanda tanya. Nah, gampang kan teman-teman? Iya, ternyata gampang. Nah, sekarang satu lagi teman-teman. Biar teman-teman semakin paham. Yang D teman-teman. Our diligent friends have been working hard. Nah, ini sekarang kita mau bertanya. Yang pertama adalah posesif ya teman-teman. Kepemilikan. Terus nomor 2-nya ini adjektif, karakter atau quality. Ini nomor 2. Terus nomor 3-nya kita menanyakan keseluruhan dari subjek. Nah, sekarang kita tinggal susun kalimatnya teman-teman. Dimulai dari nomor
1. Berarti ini karena kepemilikan kita pakai apa teman-teman? Itu pakai whose. Benar teman-teman. Berarti pakai whose. Terus jangan lupa sisanya tinggal kita tulis. Diligent friends have been working hard. Kasih tanda tanya teman-teman. Terus sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ini menanyakan apa teman-teman? Itu menanyakan karakter atau quality. Benar teman-teman. Berarti kita pakai apa teman-teman? Kita pakai which. Benar teman-teman. Which friends have been working hard. Jangan lupa kasih tanda tanya teman-teman. Terus yang terakhir nomor 3 yaitu menanyakan keseluruhan dari subjek. Berarti pakai apa teman-teman? Itu pakai who. Benar. Question word-nya pakai who. Terus langsung ditulis sisanya teman-teman. Jangan lupa ya, verb-nya, have-nya ini berubah teman-teman. Berubah jadi apa? Itu berubah jadi verb singular. Benar. Berarti jadi has. Who has been working hard. Jangan lupa kasih tanda tanya. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah mengerti kan? Iya, sekarang saya sudah mengerti. Nah, bagus. Karena teman-teman sudah mengerti yang menanyakan bagian dari subjek, berikutnya saya akan menjelaskan WH question yang menanyakan selain subjek teman-teman. Dimulai dengan bagaimana sih cara membuat atau menyusun kalimatnya. Emang gimana sih caranya? Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Cara membuat atau menyusun WH question yang menanyakan selain subjek. Ini yang pertama adalah hilangkan bagian yang ditanyakan teman-teman. Nah, terus diganti dengan question word. Nah, sekarang agar teman-teman mudah memahaminya, saya akan memberikan contoh kalimatnya. Aska is reading a book. Nah, sekarang hilangkan bagian yang ditanyakan teman-teman. Ini misal kita menanyakan apa nih? Kita menanyakan objek, berarti a book-nya kita hilangkan. Terus diganti dengan question word. Question word-nya apa teman-teman? Ini berarti objek selain manusia, berarti pakai what ya teman-teman. Nah, sekarang kita tulis diganti dengan what. Nah, sekarang tahap kedua teman-teman, susun kalimat. Yang disusun apa nih? Question word ditaruh di depan, berarti what-nya ditaruh di depan teman-teman. What, terus, dan kalimat bentuknya yes no question, berarti kalimat sisanya kita bentuk yes no question. Yes no question gimana sih? Yes no question itu inversi teman-teman. Jadi verb-nya ditaruh di depan, verb auxiliary ya. Kalau dia nominal berarti dia verb ordinary-nya. Nah, ini auxiliary-nya adalah is. Nah, ini ordinary, verb ordinary, ini verb auxiliary. Berarti ini kalimat verbal teman-teman, karena ordinary-nya bukan anggota be. Karena ini kalimat verbal berarti auxiliary-nya yang ditaruh di depan, di inversi ya. Is, terus subjeknya Aska, terus baru sisanya reading. Jangan lupa dikasih tanda tanya. What is Aska reading? Nah, yang Aska baca apa sih teman-teman? Yang dibaca adalah sebuah buku. Objeknya ya, kita bertanya si objek. Nah, inilah cara membuat WH question yang menanyakan selain subjek teman-teman. Gimana teman-teman sekarang mengerti kan bagaimana cara membuat WH question yang menanyakan selain subjek? Iya, sekarang saya mengerti. Nah, bagus. Karena teman-teman sudah mengerti, berikutnya saya akan menjelaskan WH question yang menanyakan verb. Pertama-tama, teman-teman harus tahu dulu pola dari WH question yang menanyakan verb teman-teman. Nah, polanya
question word plus verb auxiliary plus subject plus verb auxiliary atau verb ordinary. Nah, ini verb auxiliary yang diinversi. Jika dia bentuknya simple present, maka pakainya do atau does. Kalau simple past pakainya pakai di teman-teman. Nah, terus verb ordinary-nya jika simple makainya do. Terus kalau continuous doing, kalau perfect pakainya done. Nah, sekarang agar teman-teman mudah memahaminya, kita latihan dalam bentuk kalimat teman-teman. Yang pertama, they are singing a song. Nah, they ini adalah subjek, a ini verb auxiliary, terus singing verb ordinary, a song ini objek teman-teman. Nah, ini tensesnya apa sih teman-teman? Itu present continuous. Benar teman-teman. Is am a plus verb ing, present continuous. Nah, sekarang karena kita menanyakan verb, berarti verb ordinary-nya kita ganti teman-teman. Diganti dengan apa sih? Nah, diganti dengan ini ya teman-teman. Kita lihat, dia tensesnya apa sih? Dia tensesnya adalah continuous, berarti diganti dengan doing. Nah, terus sekarang tinggal kita rangkai teman-teman. Gimana cara merangkainya? Kita ikutin instruksi dari polanya teman-teman. Caranya yaitu yang pertama kita tulis question word-nya. Nah, question word-nya ini apa sih? Ini kalau menanyakan verb kita pakai word. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita tinggal rangkai jadi word. Terus berikutnya verb auxiliary berarti A-nya ya teman-teman. Word, A, terus jangan lupa subjeknya. Berarti subjeknya adalah they. Terus berikutnya jangan lupa teman-teman verbnya ya. Ini udah nggak ada auxiliary-nya lagi. Berarti tinggal ordinary. Nah, ordinary-nya berubah jadi doing. Karena ini menanyakan verb atau kata kerja, berarti kita tidak tahu objeknya teman-teman. Jadi objeknya tidak perlu kita tulis. Ini doing langsung tanda tanya. Apa yang mereka lakukan. Terus jawabannya apa teman-teman? They are singing a song. Mereka sedang bernyanyi sebuah lagu. Jadi ini kita tanya verbnya. Otomatis kita juga tidak tahu objeknya. Nah, gimana teman-teman, mengerti kan? Iya, sekarang saya sudah mengerti. Nah, bagus teman-teman. Berikutnya kita latihan lagi. Yang B ya. He made me angry. Nah, ini sekarang kita bedah satu-satu teman-teman. He adalah subjek, made adalah verb atau kata kerja ya. Me ini adalah objek. Nah, ini tensesnya apa teman-teman? Itu simple past. Benar teman-teman. Ini adalah simple past. Berarti sekarang kita ganti made-nya ini kita ganti dengan apa teman-teman? Jangan lupa ya, simple past berarti dia simple diganti dengan do. Berarti made-nya diganti dengan do. Terus kita juga butuh auxiliary. Nah, simple past ini auxiliary-nya adalah di teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal susun dimulai dari question word. Question word-nya pakai apa teman-teman? Pakainya what ya. What. Terus sisanya berarti apa teman-teman? Jangan lupa ya auxiliary-nya. What did, terus subjeknya he, terus verb ordinary-nya yaitu do, terus tanda tanya karena objeknya tidak dipakai teman-teman. Oh gitu ya, ternyata gampang. Nah, berikutnya kita latihan lagi teman-teman. Yang C ya, she cuts the grass. Berarti she adalah subjek, terus cuts adalah verb, terus the grass adalah objek teman-teman. Nah, kita mau bertanya tentang si verb atau kata kerjanya. Nah, ini tensesnya apa sih teman-teman? Itu tensesnya simple present. Benar teman-teman. Ini adalah simple present. Berarti kita pakainya apa teman-teman? Ordinary-nya kita ganti dengan do. Terus jangan lupa teman-teman, dia membutuhkan auxiliary. Auxiliary-nya apa teman-teman? Do atau does? Benar teman-teman, do atau does. Nah, sekarang kita tinggal susun. Bagaimana sih cara menyusunnya? Dimulai dari question word. Question word-nya apa teman-teman? What. Benar, what. Terus jangan lupa auxiliary. Karena ini subjeknya si, berarti pakai apa teman-teman?
Pakai das. Bener teman-teman. Pakai das ya. Jadi das. Terus baru subjeknya si. Terus baru verb ordinary-nya. Do baru tanda tanya. Jangan lupa ya, objeknya tidak digunakan. Nah, sekarang latihan yang terakhir teman-teman. Yang D ya, biar teman-teman semakin paham. Bayu has played badminton for 30 minutes. Nah, sekarang kita bedah satu-satu teman-teman. Bayu adalah subjek. Has ini adalah verb auxiliary. Played ini adalah verb ordinary. Nah, badminton ini adalah objek. Nah, for 30 minutes ini adalah adverb teman-teman. Terus ini tensisnya apa teman-teman? Itu tensisnya present perfect. Benar teman-teman. Present perfect berarti played. Ini kan verb ordinary ya teman-teman. Karena perfect berubah jadi apa teman-teman? Jadi done. Benar, done. Nah, sekarang kita tinggal susun menjadi WH question teman-teman. Dimulai dari question word. Question wordnya apa teman-teman? Itu pakai what. Benar, what. Terus baru verb auxiliary. Has-nya ya teman-teman. What has. Terus subjeknya kita tulis Bayu. Terus jangan lupa teman-teman, verb ordinary. Nah, ordinary-nya berubah jadi dan. Kita tulis ya teman-teman. Dan terus objeknya kita tidak tulis, adverb-nya kita tulis teman-teman. For 30 minutes. Jangan lupa kasih tanda tanya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Iya, ternyata gampang. Nah, bagus. Sekarang teman-teman sudah tahu kan? Dan bisa cara merangkainya. Iya, sekarang saya sudah bisa. Nah, sekarang karena teman-teman sudah bisa, bagaimana cara merangkai WH question yang menanyakan verb? Berikutnya saya akan sharing pada teman-teman bagaimana sih cara membuat WH question yang menanyakan objek teman-teman. Pertama-tama kita bahas dulu yang objek verb teman-teman, atau objek dari kata kerja. Nah, ini question word-nya teman-teman ingat-ingat ya. Untuk manusia berarti pakainya whom. Terus kalau selain manusia berarti pakainya pakai what teman-teman. Nah, sekarang teman-teman juga harus tahu pola dari menanyakan objek verb. Nah, polanya question word plus verb auxiliary plus subject plus verb auxiliary jika ada auxiliary-nya lagi, atau langsung plus verb ordinary teman-teman. Sekarang agar teman-teman mudah memahaminya, saya akan memberikan contoh kalimatnya teman-teman. Ini yang A ada kalimat we met the student last night. Nah, ini sekarang kita bedah satu-satu teman-teman. We adalah subjek, met adalah verb ordinary ya teman-teman. Nah, the student ini adalah objek, last night ini adverb. Nah, sekarang kita mau menanyakan apa teman-teman? Kita mau menanyakan objek. Nah, benar teman-teman. Berarti the student ini diganti dengan apa teman-teman? Itu diganti dengan whom. Benar teman-teman. Karena ini manusia, jadi diganti dengan whom. Nah, sekarang kita rangkai teman-teman. Berarti dari question word-nya dulu. Yang ini ya teman-teman. Polanya. Jadi whom dulu. Terus berikutnya verb auxiliary. Nah, ini verb auxiliary-nya apa teman-teman? Ini tensisnya apa sih teman-teman? Itu simple past. Nah, benar. Ini adalah simple past. Kalau kita mau bentuk interrogative atau yes no question, berarti gimana teman-teman? Dia pakai did terus baru subjek. Subjeknya adalah we. Jadi whom, did, terus we. Terus jangan lupa teman-teman ordinary. Nah, ini berubah jadi verb satu. Met ini kan verb 2 ya teman-teman. Kata kerja bentuk kedua. Nah, verb satunya apa teman-teman? Itu verb satunya meet bukan sih? Benar teman-teman. Meet. Terus baru sisanya teman-teman. Last night. Last night. Jangan lupa dikasih tanda tanya. Nah, seperti ini teman-teman. Gampang kan? Iya, ternyata gampang. Nah, sekarang kita latihan lagi teman-teman, biar teman-teman semakin paham. Sekarang yang B ya. John is playing
piano now. John ini apa teman-teman? John adalah subjek, is adalah verb auxiliary, terus playing adalah verb ordinary, terus piano ini adalah objek. Nah, ini adalah adverb. Nah, sekarang kita susun teman-teman. Kita mau menanyakan apa teman-teman? Kita mau menanyakan objek. Nah, benar. Berarti objeknya kita ganti dengan question word. Nah, ini manusia atau bukan teman-teman? Itu bukan manusia. Berarti pakai apa teman-teman? Itu pakai what. Benar, pakai what. Nah, sekarang kita tinggal susun. Berarti what. Terus verb auxiliary is. Terus subjeknya John. Terus jangan lupa teman-teman, verb ordinary, playing. Terus adverb now. Dikasih tanda tanya. Nah, seperti ini teman-teman. Gimana teman-teman? Gampang kan? Iya, ternyata gampang. Nah, sekarang kita latihan satu kali lagi teman-teman. Yang C ya. Michael cuts the grass. Ini sekarang kita bedah satu-satu teman-teman. Michael adalah subjek, cuts ini adalah verb, the grass ini adalah objek. Nah, sekarang karena kita mau menanyakan objek, the grass-nya kita ganti teman-teman dengan question word. Nah, ini manusia atau bukan teman-teman? Itu bukan manusia, berarti dia pakai what. Bener, ini pakai what. Nah, sekarang kita susun teman-teman dari question word-nya dulu, yaitu what. Terus verb auxiliary, karena ini simple present, berarti auxiliary-nya apa teman-teman? Michael satu atau lebih dari satu. Itu satu, berarti kita pakai does. Terus baru subjeknya Michael. Terus baru verb ordinary. Nah, cut-nya ini berubah jadi verb satu teman-teman. Verb infinitive, jadi tidak perlu dikasih s. Cut. Terus tanda tanya. Oh gitu ya, ternyata gampang. Nah, bagus, berarti teman-teman sudah paham kan? Iya, sekarang saya sudah paham. Nah, karena teman-teman sudah paham, berikutnya saya akan menjelaskan object of preposition teman-teman, atau objek dari kata depan. Karena ini objek, jadi dia punya question word yang sama dengan objek of verb teman-teman. Jadi untuk manusia atau orang pakainya whom. Terus kalau selain manusia atau selain orang pakai what. Nah, terus polanya juga teman-teman harus tahu. Ternyata polanya sama dengan objek of verb teman-teman, yaitu question word plus verb auxiliary plus subject plus verb auxiliary jika auxiliary-nya lebih dari satu, terus plus verb ordinary. Nah, sekarang agar teman-teman mudah memahaminya, kita latihan langsung teman-teman. Ani is going to Palu with Budi. Nah, ini kita mau menanyakan objek of preposition teman-teman. Nah, mana sih yang mau ditanyakan? Yang Budi. Nah, baik, berarti kita sekarang nanya si Budi. Karena Budi ini adalah objek of preposition teman-teman. Nah, Budi ini diganti dengan question word yang apa teman-teman? Itu karena manusia berarti dia pakai whom. Benar, whom. Nah, sekarang kita tinggal susun teman-teman. Gimana caranya? Question word dulu ya, terus verb auxiliary, terus subject, terus sisanya. Nah, ini question word-nya berarti whom. Terus verb auxiliary teman-teman, is ya, is. Terus subjeknya Ani. Terus sisanya teman-teman, tinggal kita tulis Ani going to Palu with. Jangan lupa kasih tanda tanya. Terus variasi satu lagi teman-teman, yaitu preposisinya nempel dengan apa teman-teman? Dengan question word. Jadi dia ditaruh di depan. Berarti with whom. Terus sisanya tinggal kita tulis teman-teman. Is Ani going to Palu. Jangan lupa dikasih tanda tanya. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Oh iya ya, ternyata gampang. Nah, sekarang kita latihan satu lagi teman-teman. Yang B ya. Adam Smith goes to bookstore every week. Nah, sekarang ini mana sih teman-teman preposisinya?
Itu preposisinya. Yang cu bukan sih? Benar teman-teman. Cu ini adalah preposisi. Nah, terus bookstore ini adalah objek. Objek dari siapa teman-teman? Objek dari preposisi. Nah, sekarang kita mau bertanya si bookstore. Nah, ini kita ganti dengan apa teman-teman? Question word. Diganti dengan apa teman-teman? Karena bookstore bukan manusia, berarti dia pakainya what? Benar teman-teman. What? Nah, sekarang kita tinggal susun dari question word-nya dulu. Berarti what? Terus jangan lupa teman-teman, verb auxiliary. Nah, ini adalah simple present. Berarti auxiliary-nya apa teman-teman? Adam Smith ini jumlahnya berapa teman-teman? Itu jumlahnya 1, berarti dia pakai does. Benar teman-teman. Berarti does, terus baru si Adam Smith. Terus verb ordinary. Nah, ini jadinya go karena dia balik ke verb bare infinitive atau verb 1 murni teman-teman. Terus sisanya tinggal kita tulis to every week. Jangan lupa kasih tanda tanya teman-teman. Terus variasi satu lagi yaitu apa teman-teman? Preposisinya ditaruh di depan. Berarti to, what, does, Adam Smith go every week. Gimana teman-teman, sekarang sudah mengerti kan? Ya, sekarang saya sudah mengerti. WH question yang menanyakan object of preposition. Nah, bagus teman-teman. Karena teman-teman sudah mengerti, berikutnya saya akan menjelaskan yang adverb teman-teman. WH question yang menanyakan adverb. Jadi teman-teman, WH question yang menanyakan adverb ini memiliki pola question word plus verb auxiliary plus subject plus verb auxiliary lagi jika dia punya lebih dari satu verb auxiliary plus verb ordinary. Nah, sekarang agar teman-teman mudah memahaminya, kita latihan teman-teman. I have been doing my homework for 40 minutes. Nah, sekarang kita bedah teman-teman satu-satu ya. I adalah subjek. Have been doing ini adalah verb teman-teman atau kata kerja ya. Have adalah verb auxiliary, terus been juga verb auxiliary, dan doing adalah verb ordinary. Terus my homework ini adalah objek. Terus for 40 minutes ini adalah adverb teman-teman selama 40 menit. Nah, sekarang kita mau menanyakan si adverb selama 40 menit. Berarti ini pakai question word yang apa teman-teman? Selama 40 menit. Berarti pakai how long karena ini menanyakan lamanya waktu. Nah, sekarang kita ganti dengan how long. Nah, baru kita sekarang tinggal susun teman-teman. Dimulai dari question word. Berarti how long. Terus verb auxiliary. Ini auxiliary yang pertama teman-teman. Have. Terus si subjek. I. Dan sekarang sisanya kita tulis ya teman-teman. Been doing my homework. Jangan lupa kasih tanda tanya teman-teman. Nah, gimana teman-teman, bisa kan? Iya, saya bisa. Nah, sekarang agar teman-teman semakin paham, kita latihan lagi teman-teman. Yang B ya. They are going to Semarang by train. Nah, sekarang kita bedah satu-satu teman-teman. They ini adalah subjek. A ini verb auxiliary. Going ini verb ordinary. To Semarang ini adalah prepositional phrase teman-teman yang berfungsi sebagai adverb of place teman-teman. Terus by train ini juga adverb of manner atau cara teman-teman. Nah, sekarang teman-teman mau menanyakan yang mana nih? By train. Nah, sekarang berarti kita mau menanyakan manner teman-teman atau cara. Nah, berarti kita pakai question word yang apa teman-teman? Kalau cara berarti pakai
pakai how. Nah, sekarang kita tinggal susun teman-teman. How ya diganti how. Nah, berarti kita mulai dari question word. How, terus verb auxiliary, how, terus subject, they, baru sisanya teman-teman. Tinggal kita tulis ya. Going to Semarang. Kasih tanda tanya teman-teman. Gimana teman-teman mengerti kan? Iya, sekarang saya sudah mengerti. Nah, agar teman-teman semakin paham, kita latihan satu lagi teman-teman. Yang C ya. We always visit your house. Nah, ini sekarang kita bedah satu-satu teman-teman. We adalah subject. Always ini adalah adverb. Visit ini adalah verb ya teman-teman. Atau kata kerja. Your house ini adalah objek. Nah, sekarang kita mau menanyakan si adverb. Berarti adverbnya kita ganti teman-teman. Diganti dengan question word. How often. Nah, sekarang kita tinggal susun teman-teman. Dimulai dari question word. Yaitu how often. Terus baru si auxiliary. Berarti auxiliary-nya apa nih teman-teman? Ini adalah simple present. Berarti kita pakai apa teman-teman? We pakai apa teman-teman? Itu pakai do. Bener. Do, baru we. Terus baru verb ordinary. Visit your house. Jangan lupa kasih tanda tanya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah bisa kan? Iya, sekarang saya sudah bisa untuk WH question yang menanyakan adverb. Nah, bagus teman-teman. Karena teman-teman sudah bisa, berikutnya saya akan menjelaskan WH question yang menanyakan complement teman-teman. Atau pelengkap teman-teman. Jadi, complement ini adalah pelengkap dari subjek. Dia terletak setelah linking verb. Nah, complement ini polanya inversi ya teman-teman. Karena dia masuk selain subjek. Jadi inversi ini polanya dibalik teman-teman. Polanya question word plus verb auxiliary atau ordinary plus subjek. Jadi subjek dan verb ini dibalik teman-teman. Nah, jadi teman-teman, WH question yang menanyakan complement atau kita kenal juga subjective complement, ini ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama ada adjektif, terus ada noun, dan ada adverb, disingkat ana teman-teman. Makanya kadang kita sebut setelah linking verb ada ana, ada adjektif atau noun atau adverb. Jadi teman-teman, WH question yang menanyakan subjective complement atau complement ya teman-teman. Jika bentuknya adjektif dan dia bentuknya keadaan, adjektifnya bentuknya keadaan teman-teman, maka pakai question word how. Terus kalau adjektifnya bentuknya sifat, berarti pakainya what plus verb plus subject plus like. Jadi setelah what plus verb subject plus like teman-teman. Terus kalau adjektifnya bentuknya fisik, maka what plus verb subject plus look plus like. Nah, terus kalau subjective complementnya bentuknya noun, maka jika person atau orang, maka question word-nya pakai who teman-teman. Terus kalau non person, jika nama pakainya what. Terus kalau age atau umur pakainya how old. Terus kalau job pakainya what. Terus kalau adverb atau kata keterangan, subjective complementnya bentuknya adverb ya teman-teman. Jika place, adverb of place, maka pakai where teman-teman, question word-nya ya. Tapi kalau time atau waktu, kalau general pakainya when. Tapi kalau spesifik pakainya what time. Saya sarankan teman-teman ingat-ingat ya question word ini. Emang kenapa sih harus diingat-ingat? Agar mempermudah teman-teman saat akan menggunakannya. Nah, sekarang agar teman-teman semakin paham, kita latihan teman-teman menggunakannya ya. Kalimat yang pertama, am fine. I ini adalah subjek. Am ini adalah verb ordinary teman-teman. Linking verb ya. Fine ini adalah apa teman-teman? Subjective complement. Jadi dia pelengkap dari subjek. Nah, dia kelas katanya apa teman-teman? Itu adjektif bukan sih? Benar, ini adalah adjektif.
Nah, sekarang kita akan membuat WH question yang menanyakan complement teman-teman. Yang kelas katanya adjektif. Nah, find ini pakai apa teman-teman? Question word-nya. Itu pakai apa ya? Nah, coba teman-teman perhatikan. Find ini adalah keadaan. Berarti dia pakai how. Nah, sekarang kita tinggal rangkai teman-teman. Ini pakai how ya. Sekarang kita rangkai berarti dari question word how. Terus, karena kita menanyakan si I ini bukan kita ya teman-teman. Jadi kita bertanya si I ini misal Budi. Berarti kita bertanya pada si Budi. Berarti Budi adalah apa teman-teman pronounnya? Kita menyebut Budi sebagai you. Terus berarti verb-nya ordinary-nya berubah ya teman-teman. Bukan am karena you pakai a. Nah, seperti ini teman-teman. Dikasih tanda tanya. Jadi kita bertanya, how are you? Terus dijawab I'm fine. Nah, seperti ini teman-teman. Bentuk dari WH question. Nah, sekarang agar teman-teman semakin paham, kita latihan lagi teman-teman. Berikutnya, she is kind. She adalah subjek. Is adalah verb ordinary. Terus kind ini apa teman-teman? Dia adalah complement. Kelas katanya apa teman-teman? Dia kelas katanya adjektif. Benar teman-teman. Dia adalah adjektif. Nah, sekarang kita mau menanyakan complement. Kind ini apa teman-teman? Itu karakter atau quality bukan sih? Benar teman-teman. Ini karakter atau quality. Berarti question word-nya pakai what plus verb subject plus like. Nah, sekarang kita tinggal susun teman-teman. Berarti what plus is plus see plus like. Jangan lupa dikasih tanda tanya teman-teman. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Yang bawahnya ya. He is tall. He adalah subjek. Is adalah verb. Nah, tall ini adalah complement teman-teman. Kelas katanya apa teman-teman? Itu adjektif. Benar, ini adalah adjektif. Nah, sekarang kita mau menanyakan si complement. Nah, ini jenisnya apa teman-teman? Adjektif. Itu adjektif. Physical description bukan sih? Benar teman-teman. Ini deskripsi fisik. Berarti kita pakai apa teman-teman? Itu pakai what plus verb subject plus look plus like. Benar teman-teman. What plus verb subject plus look plus like. Nah, sekarang kita tinggal susun teman-teman. Dimulai dari question word-nya dulu ya teman-teman. What plus verb is plus subject he. Terus sisanya teman-teman. Look like. Jangan lupa dikasih tanda tanya teman-teman. Nah, gampang kan teman-teman? Oh iya ya, ternyata gampang. Nah, kita latihan lagi teman-teman. Berikutnya, he is my father. Nah, he ini adalah subjek. Is adalah verb. My father ini apa teman-teman? Itu noun. Benar teman-teman. Noun-nya, noun phrase. Nah, ini berarti menanyakan complement yang bentuknya noun phrase teman-teman. Atau kita sebut saja dengan noun ya teman-teman. Karena fungsinya sama. Nah, ini berarti kita tinggal lihat teman-teman. Dia manusia atau bukan? Dia manusia. Karena manusia berarti pakai question word yang apa teman-teman? Karena dia manusia berarti pakai who. Benar teman-teman? Who. Nah, sekarang kita tinggal susun teman-teman. Dimulai dari question word-nya dulu. Who. Terus verb is. Baru subjeknya he. Dan kasih tanda tanya teman-teman. Oh iya ya, gampang. Nah, gampang kan teman-teman? Nah, sekarang kita lanjutkan teman-teman. Yang bawahnya ya. Si is Yani atau yang sebenarnya kita tanyakan adalah namanya teman-teman. Her name is Yani. Jadi si ini subjek, is verb, Yani ini apa teman-teman? Complement. Kelas katanya noun ya. Nah, sebenarnya kita tanya namanya. Berarti her name ini subjek, is verb, Yani ini si Yani teman-teman. Nama dari Yani. Nah, dia kelas katanya noun. Nah, berarti ini masuknya apa teman-teman? Person atau non person? Itu dia karena nanyanya nama, berarti dia non person. Benar teman-teman. Berarti Yani ini pakai question word apa teman-teman? Itu pakai question word. Benar teman-teman. What? Nah, sekarang kita tinggal
susun teman-teman. Dimulai dari question what, terus is, baru subjeknya teman-teman, a name, dikasih tanda tanya. Nah, sekarang agar teman-teman semakin paham lagi, kita latihan yang kanannya teman-teman. Yang pertama, I'm 17 years old. Nah, ini sekarang kita bedah satu-satu teman-teman. I subject, am ini verb ordinary, 17 years old. Ini apa teman-teman? Itu noun bukan sih? Benar teman-teman. Ini kelas katanya noun. Nah, sekarang kita mau menanyakan apa teman-teman? Umur ya teman-teman. Nah, umur ini kita ganti dengan question word apa teman-teman? Itu diganti dengan how. Benar teman-teman. How. Nah, sekarang kita tinggal susun menjadi WH question teman-teman. Jadi how, terus old. Terus jangan lupa teman-teman, I-nya ini bukan kita ya, tapi ini adalah orang lain yang kita tanya. Makanya ini pakai you. Nah, kalau you berarti verb-nya berubah jadi apa teman-teman? Jadi benar. Berarti how old are you? Kasih tanda tanya teman-teman. Berikutnya, he is a doctor. Nah, ini he adalah subjek, is adalah verb ordinary, terus a doctor ini noun-nya teman-teman. Nah, sekarang kita tanya yang apa sih teman-teman? Itu tanya profesinya. A doctor ya, seorang dokter. Nah, karena ini a doctor, kita pakai question word yang apa teman-teman? Pakai what ya, karena dia non person, terus menanyakan pekerjaan. Nah, sekarang berarti kita tinggal ganti dengan what teman-teman? What? Nah, sekarang kita tinggal susun teman-teman. Berarti what, terus is, he. Kasih tanda tanya teman-teman. Agung is on the table. Agung adalah subjek, is adalah verb ordinary. Nah, on the table ini apa teman-teman? Prepositional phrase yang berfungsi sebagai adverb. Nah, dia berarti adverb ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau tanyakan yang apa teman-teman? Tanyakan lokasinya ya. Nah, ini berarti kita ganti dengan apa sih teman-teman? Kita ganti dengan where. Nah, sekarang kita tinggal susun teman-teman. Berarti gimana teman-teman? Dari question word-nya dulu ya. Where. Terus verb-nya ya teman-teman. Is. Baru subjeknya Agung. Kasih tanda tanya teman-teman. Berikutnya, it is 7 o'clock. Nah, it ini adalah subjek teman-teman. Is verb ordinary. Terus 7 o'clock ini apa teman-teman? Ini adalah adverb. Nah, sekarang ini menanyakan apa sih teman-teman? Ini menanyakan waktu ya teman-teman. Berarti pakai apa teman-teman? Kalau menanyakan waktu berarti adverb. Terus menanyakan waktu. Nah, waktunya apa teman-teman? Spesifik atau general? Dia spesifik karena jam 7. Benar, berarti what time? Kita pakai what time ya teman-teman. What time? Terus sekarang kita tinggal susun teman-teman. What time? Terus verb-nya ya teman-teman. Is. Terus subjeknya. Kasih tanda tanya teman-teman. Nah, sekarang lanjut tanya teman-teman. The meeting is tomorrow. Nah, the meeting ini adalah subjek teman-teman. Is adalah verb ordinary. Terus tomorrow ini apa teman-teman? Adverb. Nah, sekarang adverb-nya ini kita tanyakan teman-teman. Berarti ini pakai question word apa teman-teman? Itu pakai when. Benar teman-teman, pakai when ya. When. Terus verb-nya ya teman-teman. Is. Terus subjeknya. The meeting. The meeting. Kasih tanda tanya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah bisa kan yang menanyakan complement? Iya, sekarang saya sudah bisa. Nah, bagus. Karena teman-teman sudah bisa, berarti penjelasannya sudah selesai ya teman-teman tentang WH question. Baik yang menanyakan subjek, baik yang menanyakan keseluruhan subjek atau bagian-bagian dari subjek, atau menanyakan verb, atau menanyakan objek, baik yang bentuknya object of verb atau object of preposition, terus menanyakan adverb, dan yang barusan terakhir adalah menanyakan complement. Iya, sekarang saya sudah bisa semuanya.
Bagus, berarti teman-teman sudah bisa ya question, baik yang bentuknya yes no question maupun WH question. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan pada teman-teman tentang question tag teman-teman pada video berikutnya.